sahabat-sahabat UMP, gua Oke sahabat-sahabat UMP, Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat-sahabat UMP, saya mau main ke desa. Tadi kan saya udah ulas tuh ada pemilihan kepala desa di pendaftarannya sudah dibuka di Desa Sukajaya, yaitu desa saya tercinta. Saya mau main sekarang ke kantor desa. Kita ngelihat apa sih, kita intip apa aja sih ke syarat-syarat keperluan nyalon kepala desa ini. Siapa tahu saya punya syaratnya, nanti saya nyalon juga. Oke, ikuti saya ya. Saya mau ke kantor kepala desa. Iya kan? Ke kantor kepala desa Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol. Yuk. Oke guys, sahabat-sahabat DMP, saya udah nyampe di kantor kepala desa, di kantor kepala desa Sukajaya. Nih, ini adalah kantor kepala desa, guys. Sepi ya? Oh iya, sekarang itu hari Minggu. Oh nggak apa-apa lah hari Minggu. Tapi ada yang standby katanya panitia itu pelaksanaan Belkades. Ini adalah kantor kepala desa Sukajaya. Yuk ikuti yuk. Karena ini nggak ada orang di kantor kepala desanya, kita langsung aja ke kantor panitia pemilihan kepala desa. Assalamualaikum. Ya. Siap. Tamang. Nih, ini sahabat-sahabat tuh lihat nih. Presidium ternyata. Oh hebat tuh. Sehat kan? Siap, alhamdulillah. Sehat kan? Ayo, Ya, Kang punten lihat gambarnya. Punten ya. Kang Cepnya punten ya. Ya, ini sahabat-sahabat ini. Sahabat-sahabat ini lagi. Sahabat-sahabat Dumpe. Saya udah nyampe di kantor sekretariat kantor pemilihan kepala desa Sukajaya. Saya akan akan tanya-tanya sedikit. Mungkin akan perkenalan dulu sebentar. Ini natural aja Mer ya. Ini Kang siapa namanya? Anton. Oh, Kang Anton. Semangat Kang ya. Ini Darussalam. Oh, Kang Darussalam. Dan ini adalah ketuanya. Nggak usah dikenalin. Terus ke Kecamatan Jombang kan Kabupaten Bogor udah kenal beliau. Aduh, kumaha Kang? Alhamdulillah sehat, lancar. Syukur nu pentingnya sehat deh. Amin. Aduh, ngeblank aja. Ngobrol biasa lah. Ya. Ngobrol santai. Kang, tos teu iraha ya dibukana. Pertama dibuka pendaftaran bakal calon itu sesuai tahapan. Sesuai tahapan ya. 9 Desember sampai dengan tanggal 17. Tanggal 17 Desember sekarang. Iya. Berarti sekarang baru berapa hari ya? Baru 2 hari? Iya, baru 2 hari. Oh, baru 2 hari katanya. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu 3 hari. 3 hari sekarang ya. Oh, ada Kang panitianya itu ada berapa anggota panitia Kang? Untuk panitia sekarang kan dibagi beberapa TPS dikarenakan ada aturan COVID. Kalau dulu makan untuk Pilkades itu cuma 1 lubung. Sekarang jadi dibagi 9, dibagi 10 TPS. 10 TPS itu per dapil. Jadi dibagi dapil 5, kebetulan untuk Desa Sukajaya ada 5 RW. Jadi 1 dapil itu adalah 1 RW. Dan untuk panitia yang khusus di tingkat desa ini jumlahnya. Ini adalah anggota kepanitiaan berarti ya. Itu jadi 9 anggota. Untuk panitia tingkat TPS berarti 5 orang. 1 TPS. Iya, 1 TPS itu 5 orang ditambah pansul 2 jadi 7. Oh, lumayan banyak ya. Berarti 1 TPS itu 7 orang sahabat-sahabat DMP. Terus dikalikan 10 TPS. Iya, 10 TPS. Berarti 70 TPS 70 TPS lagi. 70 anggota 70 anggota panitia pemilihan kepala desa. Cuman yang
desa strukturnya itu adalah 9 orang. Iya. 9 orang. Oke. Ya, saya jelasin sedikit, sahabat-sahabat, ini itu Kang Encep ini kebetulan dia adalah anggota Persedium Bogor Timur juga. Kapasitas beliau sudah tidak diragukan lagi, apalagi hanya di lingkaran desa, apalagi di negara. Jadi sekabupaten Bogor itu ya tidak udah diragukan lah, dia udah kenal. Ya mudah-mudahan, Kang, mudah-mudahan netral ya ini ya. Harus dong, harus netral. Panitia itu kan udah benar-benar disumpah. Iya. Gitu kan. Itu emang bukan suatu lagi, harus wajib netral. Betul. Makanya dari mulai pembukaan dan pembentukan panitia, saya selalu menginstruksikan kepada rekan-rekan yang di anggota, pertama kita harus fokus dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur di undang-undang di undang-undang tersebut. Jadi saya selalu mengikuti aturan-aturan yang ada di sini gitu. Adapun ada kekurangan atau kelebihan itu kan nanti dimusyawarahkan, karena yang penting jangan keluar dari undang-undang tersebut. Makanya selalu menginstruksikan, dan alhamdulillah rekan-rekan tersebut selalu kompak dan melaksanakan. Masya Allah, mudah-mudahan. Nih, guys, undang-undang kepala desa itu setebal ini loh. Tebal banget. Ini adalah nanti kan Kabupaten Bogor. Jadi ini adalah mungkin tentang pemilihan kepala desa itu ada di buku ini semua ya. Masya Allah, tebal juga ya. Bahkan alhamdulillah dari mulai tahapan sekarang kan tahapan pendaftaran bakal calon dan penjaringan gitu. Jadi mulai sekarang tahapan pendaftaran dulu, dari mulai kemarin dibuka tanggal 9 hari Jumat udah ada 3 kandidat yang daftar. Oh, secara resmi. Berarti 3 hari sama sekarang dibuka itu, sahabat-sahabat WMP, udah ada 3 orang yang sudah daftar resmi, iya. Mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sebagai balon. Balon ya, oh ya, sebagai balon bakal calon kepala desa. Iya. Kalau yang ini, yang ngambil formulir udah berapa orang tuh? Kalau yang ngambil formulir yang sudah terdaftar dan menerima dari para panitia udah ada 6 orang. Oh, 6 orang. Ya. Udah ada 6 orang. Berarti udah banyak ya? Udah. Kalau boleh nggak apa-apa, sebutin aja. Karena kalau yang udah ngambil formulir kemungkinan dia akan daftar. Iya. Dan dari 6 orang tersebut berarti yang udah resmi 3 orang. 3 orang. Jadi tinggal nunggu 3 orang lagi. Mungkin dia lagi mencari waktu yang tepat. Iya. Kuruna kan poe heula aja. Yang udah mengambil formulir salah satunya adalah Pak Didi Suryadi yang dari Cisewu. Oh, Pak Didi Suryadi ya, satu. Dia mantan ketua RW. Ya. Terus yang kedua Pak Nurdin. Pak Nurdin Pelung. Ya, oh ya. Yang dipanggilnya Pelung. Yang ketiga Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Yang sudah mendaftar. Terus yang keempat adalah Pak Oyim. Yang kelima Pak Asmar. Yang keenam Pak Nanang. Dari 6 mengambil formulir tersebut, berarti yang sudah mendaftarkan calon secara resmi 3 orang. Salah satunya adalah pertama Pak Wahyudi. Yang kedua Pak Sekdes, Pak Nanang. Yang ketiga adalah Pak Asmar. Ini saya ulas sedikit, seperti Pak Oyim ya. Pak Oyim itu mantan ketua RW juga ya. Betul. Terus Kang Pelung atau Kang Nurdin Pelung. Ya. Beliau adalah ketua Karang Taruna ya. Betul. Terus siapa lagi tuh? Pak Wahyudi. Beliau adalah kepala dusun ya, mantan kepala dusun ya di 02. Jadi yang sudah mendaftar itu, yang sudah mengambil formulir itu 6 orang itu, emang orang-orang yang di sini. Oke.
Jadi yang sudah mengambil formulir itu emang orang-orang yang berkualitas di Desa Sukajaya untuk saat ini, mungkin orang-orang yang kredibilitasnya tinggi gitu ketimbang saya. Jadi orang-orang hebat semua itu perlu diketahui. Kang, untuk jadi calon kepala Desa Sukajaya itu teh yang 6 orang teh orang sini semua, orang Sukajaya semua. Yang kemarin mengambil formulir itu semua orang domisili Desa Sukajaya. Desa Sukajaya. Karena emang menurut peraturan juga boleh bisa dari luar kan? Bisa. Kayak di mana tuh Sukamakmur tuh, ya. Almarhum Pak Lurah siapa tuh? Lupa saya tuh yang Sukamakmur itu, Kang Bapak Ulung itu kan dia menjabat di Pabuaran ya. Ya. Mungkin emang itu tidak melanggar undang-undang kan Kang ya? Ada aturannya, dan dengan syarat dia pas melampirkan persyaratan bakal calon tersebut harus siap menandatangani dan mengisi surat pernyataan bahwa kalaupun dia terpilih harus siap menjadi warga Desa Sukajaya. Jadi pas dari luar itu mencalonkan di sini di Desa Sukajaya, tiba-tiba dia menang. Nah nanti kalau udah ada surat pernyataan tersebut dia harus pindah ke Desa Sukajaya. Oke, jadi begitu. Jadi bisa dari luar dari Desa Sukajaya ya. Juga yang penting ketika dia terpilih sahabat-sahabat UMP menjadi kepala desa, dia harus pindah ke desa tersebut. Ya, atuh pirakunya ai mimpin desa orang, hai domisilinya batur gitu. Sangat logis lah begitulah, karena yang menciptakan undang-undangnya bukan orang sembarangan. Kang, saya penasaran, nah sih anu jadi patokan barometer jadi kepala desa itu persyaratan secara administrasi. Kalau masalah persyaratan yang dituangkan di pasal 40 di situ ada aturan-aturan persyaratan yang harus ditempuh. Pertama dari mulai KTP legalisir. Betul. Yang kedua adalah kakak, keluarga sama akte kelahiran yang dilegalisir juga, tapi katanya kalau udah barcode mah bisa juga tidak scan ya, karena udah ada keabsahannya. Itu. Yang keempat adalah ijazah yang diterima atau yang diharuskan di pendaftaran tersebut adalah dari mulai SD sama SMP. SD sederajat, SMP sederajat. Adapun dia misalkan SMA atau perguruan tinggi bisa dilampirkan ke pendaftaran dengan syarat ya harus dilegalisir gitu kan. Terus kalau misalkan batasan dari persyaratan mah cuma sampai SMP. Sampai SMP ya. Jadi yang baku itu emang yang penting SD sama SMP ya. Kan untuk saat ini kan lain di desa orang doang iya gitu anu jadi polemik teh masalah ijazah SD gitu. Kira-kira Kang anu di urang ya anu bakal di desa jadi ngomong bahasa Sunda kajian lah campuran tuh. Kira-kira anu di urang ya anu bakal balon kepala desa teh kumaha SD sederajat, nah kira-kira absah semua moal gitu. Kalau SD yang dibilang SD sederajat itu berarti ada madrasah ibtidaiyah. Itu sederajat dengan SD. Gitu. Adapun misalkan SD atau madrasah ibtidaiyah itu tidak ada, dibolehkan dengan paket A. Oh, paket A. Iya, paket A. SMP-nya paket B. Paket B. Ya, paket A dan paket B. Kalaupun ada istilahnya hilang, misalkan salah satu ijazah itu tidak diganti dengan paket, harus diganti dengan pengganti ijazah. Ijazah lagi berarti ya? Pengganti ijazah dari kepala sekolah. Sekolah yang dia sekolah. Ya. Terus nanti ada legalisiran dari dinas gitu. Kalau misalkan dia itu hilang, misalkan salah satunya itu kan. Kalau misalkan SMP bisa paket, bisa persamaan. Kalau persamaan yang diterbitkan di 2000 kalau nggak salah 2003 ya. 2003 ke bawah gitu, kalau persamaan. Oke. Kan saya kemarin saya cuma dengar info doang sih, saya tidak mendalami untuk apal kajero-jero nakos kumaha gitu. Beja mah kan lamun SD paket mah enak tos teu tiasa gitu. Dina
bakal nyalonkan diri bakal calon jadi kepala desa teh gitu? Kalau untuk yang sekarang yang dituangkan di Perbuk yang uji persyaratan tersebut untuk paket A masih bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa. Oke. Ada di sini dituangkan di pasal berapa itu ada untuk persyaratan ijazah itu bisa paket. Bisa paket. Ya, bisa paket A sama paket B. Yang penting emang benar-benar terdaftar gitu, asli gitu kan, dengan sesuai nama calon tersebut gitu, dan legalisirnya pun demikian gitu. Jadi begitu sahabat-sahabat WMP. Kan kemarin ada isu katanya kalau paket A itu sudah tidak boleh mengikuti jadi bakal calon kepala desa. Padahal di undang-undang tersendiri tertulis itu masih bisa, masih nggak apa-apa gitu. Sah-sah aja betul Kang ya? Begitu. Terus kalau saya ngedengar selentingan di Desa Sukajaya ini kan katanya bakal calonnya itu bakal membludak katanya. Ayah 10 apa ayah baraha cenah gitu. Wingnya jadi mikir jadi hayang daftar kita desa 11 gitu. Eta kumaha Kang, bener teh isuna apa mungkin tapi yang sudah jelas ngambil permurilah baru 6 ya? Kalau misalkan yang akan daftar di Desa Sukajaya, kalau dibilang membludak itu kayaknya udah pasti. Udah pasti ya. Kenapa saya bilang pasti? Karena yang disahkan untuk mencalon kepala desa itu kan cuma nyampe 5. Oh iya. Formulir aja udah 6. Udah 6. Udah 6, mungkin itu udah lebih dari target, gitu kan. Apalagi nanti ada lagi dari Bapak Ketua, lagi jadi 7. Ya nanti bisa seleksi. Oh begitu. Iya, karena tetap harus 5 gitu. Walaupun kalau misalkan panitia mau 6, mau 7, mau 8 juga akan diterima. Akan diterima. Untuk mendaftar mah gitu kan, dari manapun juga, yang penting persyaratannya komplit ada gitu. Jadi Kang, lamun tapi nu jelas ayeuna karena genep anu ngambil formulir gitu kan. Adapun mungkin ke aya 10, aya 8, aya sabaraha eta mah emang hak masing-masingnya, hak masyarakat Desa Sukajaya gitu. Kang saya kepo saeutik, nanti kan ada penyeleksian ya. Kan cek Akang tadi walaupun nantinya ada 8, ada 7 ataupun ada berapa, nanti yang ditetapkan itu kan tetap 5 orang calon resmi itu kan ya. Terus dalam penyeleksian itu nah sih anu dibahas saya apalah ya kepo. Tong ting KB salah satuna we. Sebenarnya kalau untuk menyeleksi bagian tingkat kecamatan dan dinas yang iya, tetapi untuk panitia desa juga akan dilibatkan karena di seleksi tersebut adalah ada bagian administrasi. Administrasi itu otomatis panitia tingkat desa yang memberikan yang menentukan, yang memberikan keterangan. Kan di sini ada istilahnya pertama itu kan ada surat lamaran. Surat lamaran itu harus ditulis dengan orangnya sendiri, tidak boleh ditulis dengan orang lain. Ditulis dengan bakal calon tersebut. Tidak boleh diwakilkan dengan orang lain. Nanti kan pertama dilihat itu surat lamarannya rapih atau enggak, banyak coretan atau enggak gitu kan. Itu termasuk ke penilaian. Yang kedua masalah ijazah. Yang ketiga masalah ada misalkan kekurangan dari yang dari orang tua itu domisili atau daftar persyaratan yang terakhir itu Pak Ulis daftar riwayat hidup. Riwayat hidup ya. Nah, dari riwayat hidup tersebut itu kan ada pernah di organisasi apa. Itu masuk penilaian juga? Iya, masuk penilaian. Karena apa? Mohon maaf, si A pernah menjabat sebagai ketua RT, yang si B pernah menjabat ketua RW. Kemungkinan besar nilainya lebih ketua daripada ketua RW. Begitu. Atau dia menjabat sekdes atau kepala desa. Bahkan katanya
yang paling gede itu jadi ketua PAC. Oh, cocok kan sendiri. Presidium ini yang paling gede ini. jadi sahabat-sahabat UMP itu nulis oke ditilai. Iya. Jadi tata cara nulis mungkin loba salah apa loba henteu gitu. Terus tadi kedua salah satunya adalah contoh misalkan ketua RT sama ketua RW itu juga masuk penilaian. Berarti orang kudu nyalonkan RT heula ya. Ya itu menjabat dan siapa dulu gitu kan. Oh iya. Mungkin di daftar riwayat hidup disebut semua. Oh, disebut semuanya. Kalau misalkan dia pernah di organisasi apa harus dituangkan dengan fotokopi SK atau SK yang aslinya. Itu SK pernah menjabat di organisasi apa, di instansi apa, dia harus menunjukkan SK-nya. Itu nanti ditimbang, dinilai gitu kan, mana yang paling nilai. Iya. Gitu. Tapi kembali lagi mungkin keputusan ada di panitia. Begitu sahabat-sahabat UMP, mudah-mudahan jelas ya. Mungkin baru kali ini ada saya bincang-bincang sama Bapak Ketua ngobrolin masalah pembukaan bakal calon kepala desa Sukajaya. Ya, Kang, ya sekali lagi hatur nuhun waktuna entos terbuka gitu. Ini adalah bukti bahwa panitia itu netral. Ketika walaupun saya media ecek-ecek, tapi insya Allah ada manfaatnya bagi masyarakat Sukajaya khususnya, umumnya bagi orang luar gitu. Paling tidak menambah pengetahuan tentang bakal kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala desa itu ya. Jadi begitu. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat yang dibahas tadi saya sama beliau, karena saya yakin kapasitas beliau saya tidak meragukan. Dan justru saya meragukan calon-calon ini. Kapasitasnya seperti apa gitu. Oke. Kang sekali dia hatur nuhun ya. Yang adalah salah satu bukti bahwa ini adalah keterbukaan panitia gitu. Terima kasih. Dan untuk sekali lagi saya minta doanya boleh? Boleh. Sak mangga. Terutama kepada kesepuhan ini presidium juga ini. Siap. Dari ketua UMP ya, apa namanya? Dari UMP lah intinya, bos UMP, salah satu tokoh desa Sukajaya. Waduh. Katanya dia tidak mencalonkan karena takut gak ada lawan. Kenapa saya sangat bangga didukung sama beliau. Saya minta supportnya dari beliau, dari kinerja panitia. Siap. Pertama, kalau masalah panitia pemilihan kepala desa itu yang sangat krusial itu adalah ada 3 faktor. Salah satunya betul. Ketiga itu apa, Kang? Pertama, masalah persyaratan. Oh ya. Yang kedua ijazah. Yang ketiga DPT. DPT itu dalam persyaratan pemilih yang dituangkan di pasal 30. Penduduk desa yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini masalah persyaratan pemilih yang krusial dari panitia. Soalnya suka banyak istilahnya salah satu balon, salah satu pendukung. Ini asli orang Sukajaya, ternyata kalau disamain dengan aturan tersebut tidak sama, tidak mencukupi. Salah satunya terdaftar secara sah sebagai warga desa Sukajaya atau desa dan bertempat tinggal di desa setempat, yaitu desa Sukajaya, paling singkat 6 bulan sebelum DPS disahkan menjadi DPT. Jadi kalau misalkan ada orang luar pindah ke Sukajaya, dia punya KTP, dilihat dari perbuatan KTP itu adalah 6 bulan ke belakang. 6 bulan ke belakang sebelum DPS disahkan menjadi DPT. Itu. Jadi dihitungnya bukan dari waktu hari hak pemilihan. Nah itu karena yang tadi saya bilang, wah saya ini udah punya KTP elektrik, saya hasil orang Indonesia. Ternyata pas dia disamain dengan ini tidak sama. Itu kan bukan. Berarti itu tidak hak milih itu. Iya, tidak bisa milih ya. Kalau sebelum 6 bulan tersebut. Jadi harus 6 bulan sebelum DPS disahkan menjadi DPT yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Hari lila nadi dia misalkan lebih 3 bulan coba KTP mah mesti ngeleuwih di 1 tahun oke coba KTP. Oke. Di sini harus
eh, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan atau kartu keluarga atau surat keterangan dinas kependudukan dan catatan sipil atau penduduk asli ini yang penduduk asli yang bertempat tinggal di desa setempat dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kepala desa dengan surat pengantar dari ketua RT RW setempat. Nah, penduduk desa yang pada hari H pemungutan suara adalah harus berumuran 17 tahun. 17 tahun. Misalkan ada orang sini belum punya KTP, karena bikin KTP itu kan harus di atas 17 tahun atau 18 tahun ya, 17 tahun. Nah, mungkin kalau sekarang itu kan ke pemilihan mungkin dia belum bisa bikin KTP. Pas dihitungnya pas pemungutan suara itu 17 tahun itu tanggal 12 bulan 3 bulan 3 2026 ya. Tanggal 12 bulan 3 2026 kelahirannya. Ya, kelahirannya di situ baru dia dapat hak suara, hak pilih itu berarti pas 17 tahun. 17 tahun di situ. Terus kalaupun belum nyampe 17 tahun tapi dia pernah menikah atau sudah menikah. Misalkan perempuan biasanya menikah di bawah umur 16 tahun, 15 sudah menikah. Nah, di sini ada di sini termasuk hak pilih dengan syarat menunjukkan surat pernyataan menikah. Kalau misalkan menunjukkan surat nikah mah ada emang mehna cek tadi bawah umur kan? Di bawah umur berarti encan punya surat nikah. Tapi dia harus menunjukkan surat pernyataan menikah dari ketua RT dan RW atau kepala desa. Itu biasanya kalau misalkan di kepanitiaan mah yang paling krusial itu seperti itu. Ya paling banyak dimusyawarahkan lah gitu kan. Makanya untuk itu saya dari jajaran panitia saya mohon bantuan dari kesepuhan Sukajaya, mohon supportnya, mohon istilahnya dukungannya kan, supaya yang diinginkan dari jajaran panitia itu adalah sukses tanpa ekses. Betul sekali. Amin, amin. Jadi begitu. Jadi saya tadi ulas sedikit penjelasan Pak Ketua ini. Katanya kalau misalkan ini penting sekali nih, biar para calon juga memahami. Kalau mau butuh suara banyak itu, jangan sembarangan. Jadi kata beliau, yang dituangkan di undang-undang itu, yang bisa menjadi hak pilih itu minimal dia menetap di 6 bulan di desa tersebut, ya kan? Kalau misalkan tiba-tiba ayah pemilih, ngaran ada DPS, lain Kang, tiba-tiba kayak pemilih naloba berarti itu ente sah kan ya? Karena yang ditetapkan oleh undang-undang paling tidak paling sebentar itu berapa bulan? 6 bulan, 6 bulan. Jadi begitu. Terus kedua, yang mendapatkan hak pilih untuk memilih kepala desa itu adalah yaitu usianya sekitar 17 tahun. Itu pun dihitung harus pas 17 tahun. Kadang-kadang kan karak 17 tahun kurang 2 bulan eta disebut 17 tahun. Eta henteu bisa kos kitu oge. Kurang sehari aja nggak bisa, kemudian 2 bulan. Terus ketiga, boleh di usia yang di bawah 17 tahun dengan catatan sudah pernah menikah atau lagi menikah. Didasari dengan keterangan ketua RT, ketua RW mungkin keterangan menikah itu, dan syarat-syarat itu harus dijalankan. Tanpa syarat-syarat itu berarti tidak sah gitu kan? Oke. Dan yang 6 bulan ke belakang itu harus didasari atau diperlihatkan KTP elektronik. Oh ya. Yang dibuat 6 bulan ke belakang mulai dari DPS ke DPT ditetapkan ke DPR. Ya, ini pencerahan yang sangat luar biasa. Karena yang paling besar itu polemiknya adalah itu DPT, hak apa tuh? Pemilih. Kadang-kadang itu tuh jadi perdebatan setiap mentang-mentang sebuah KTP padahal karak 2 minggu, padahal karak 2 bulan. Kita bisa. Begitu. Udah jelas ya. Kang Ayadi sok ada disampaikan.
Ya intinya mah saya yang tadi saya sampaikan, saya minta dukungannya, saya minta supportnya. Barangkali ada kekurangan dari panitia, saya ditunggu kritik untuk membangun, untuk mensukseskan di panitia pilkades tersebut. Apalagi yang saya berhadapan ini dengan kesukuhan saya sangat gitu kan dengan kedatangan beliau, karena beliau itu adalah salah satu yang akan membangun desa Sukajaya. Amin. Kalau itu saya aminkan. Karena kalau sekarang ini katanya dibiarkan dulu untuk anak-anak buahnya. Bukan gitu. Salah. Kalau saya ditanya itu masih banyak orang-orang yang senior juga, yang lebih layak juga ketimbang saya. Jadi biarkanlah mereka untuk saat ini. Nanti juga ada masanya. Kalau saya ada apa tuh? Ada nasib gitu, siapa tahu gitu kan, saya jadi nggak jadi kepala desa, saya jadi dewan, nggak jadi dewan saja. Mudah-mudahan gitu, saya aminkan ya. Ya, itu tadi penjelasan Pak Ketua. Ketua Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, mudah-mudahan beliau juga minta dukungan dan supportnya, mungkin bukan hanya kepada saya, ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat khususnya Desa Sukajaya, karena tanpa beliau juga tidak akan mampu melaksanakan ini sendiri gitu, atau dengan teman rekan-rekannya. Ini tetap harus melibatkan masyarakat setempat, yaitu Desa Sukajaya, yang terutama adalah tokoh-tokohnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya percaya dengan hal itu karena sekarang orang-orang Desa Sukajaya itu intelektualnya sudah sangat tinggi. Tinggal bagaimana mengelolanya, jangan sampai digunakan ke hal-hal yang negatif begitu. Kang, closing ya? Ayat ini disampaikan, Bang? Oke, sahabat-sahabat UMP, terima kasih. Itu tadi adalah perbincangan saya dengan Pak Ketua Calon Pemilihan Kepala Desa. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau jelaskan, apa yang saya tanyakan bisa bermanfaat buat masyarakat Desa Sukajaya khususnya, umumnya buat orang luar pun bisa dimengerti, karena tadi sudah dijelaskan sangat gamblang apa yang harus jadi persyaratan kepala desa, apa yang harus syarat jadi hak pemilih gitu. Sudah sangat jelas, mudah-mudahan sekali lagi ini ada manfaatnya. Terima kasih. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.